ini gue bakal memberikan tips-tips untuk masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin step by step tahapnya. Tapi lebih dulu lagi, kalau gue akan mewawancari langsung orang yang benar-benar kemarin OJT, orang-orang yang benar gue ambil sampel salah satu orang di OJT kantor gue yang sangat masih fresh, itu tahap seleksi BPJS Ketenagakerjaan. Mau tahu seperti apa? Cek this. Nah, sesuai janji gue yang tadi, gue akan menghadirkan sosok orang atau mungkin salah satu OJT yang ada di kantor gue. Nah, ini dia dong. Oke, nama gue Pramuditya Agung. Oke. Bisa dipanggil Adit. Adit. Saya di bagian bagian apa, Adit? Oh, saya di bagian IT. Adit. Kalau boleh tahu nih, tahapnya ada berapa? Kalau tahapnya tuh ada 9 tahapan. Ada 9 tahapan juga, coy. Iya. Berarti 9 bulan berarti bisa disimpulkan 1 bulan 1 tahap ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Ada 9 tahap nih. 9 tahap masuk seleksi BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama Adalah kalian buka website resmi BPJS Ketenagakerjaan. ada di sini nanti di bawah ya. Di bawah ya. Kemudian Anda harus daftar akun. Jadi registrasi akun dengan email dan password yang Anda buat sendiri nanti. Pertama, registrasi akun. Masuk ke website kita yang ada di bawah sini. Ya. Di situ nanti kita harus registrasi. Walaupun belum ada pembukaan lowongan, bisa registrasi. Bisa. Jadi kita simpulkan untuk tahap pertama itu harus mengisi registrasi akun BPJS Ketenagakerjaan di www.recruitmentbpjsketenagakerjaan.go.id. Cocok. Oh ya. Tahap kedua. Kedua adalah ngisi CV dulu. CV. Berarti Berbentuk di CV. akun website itu kita harus ngisi Ya, CV kita. CV kita masukin tentang Apa aja nih yang harus diisi? pendidikan, Pendidikan. keluarga, terus kemudian Background kita dari mana? Terus pengalaman organisasi, Oke. pengalaman kerja, terus prestasi apa yang udah dicapai gitu selama masa Pengalaman organisasi, prestasi Ya, SD apa? sampai kuliah Terus gitu. kita pernah dapat hadiah juara-juara apa? Ya. Lampirkan di situ. Ya, betul sekali. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap kita adalah tes online. Karena- Jadi nanti kita ditentuin jadwalnya, kapan kita dapat tes online. Nanti kita biasanya dibagi per gelombang gitu tesnya, karena kan semua seluruh Indonesia kan banyak, jadi kita dibagi per batch gitu. Nah, oke. Clue-nya untuk tes online tuh soalnya seperti apa sih? Kalau saya sendiri sih kemarin waktu menghadapi tes online, ada tes standar sih kayak TWK gitu, jadi tes kebangsaan, Pengetahuan umum lah ya. pengetahuan umum ya. Oh. Terus kemudian tes matematika. Matematika berarti? Ya, matematika. Jadi 4 kali kurang bagi ya, gitu. terus ada tes psikotes gitu lah. Psikotes. Kayak Jadi, misalkan tes gambar, sebab terus, akibat, ya, pengandaian gitu ya. Ya, pengandaian gitu. Dasar-dasarnya aja gitu. Kalau seingat Adit nih, total soalnya berapa? Kurang lebih tes. Kurang lebih misalkan ya, kalau kapan nggak pasti ya nggak apa-apa. Maksudnya kurang lebih berapa? Kurang lebih sih tiap tahapnya, tiap apa namanya? Batch-nya. Tiap kategorinya kategorinya. ada 15 soal sih. 15 soal. Ya. Dan itu di waktu nggak? Di waktu. Jadi ada timer gitu, kita harus selesaikan dengan Secepat waktu mungkin. secepat mungkin. Dan sebenar mungkin. Ya, karena kita tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya kalau udah. Berarti kalau selesai benar waktu. udah jawabannya udah benar, langsung kirim. Ya, kirim ya, gitu. langsung dia pindah ke. Total waktunya kategori. berapa tes online itu? Total waktu kalau nggak salah 1 jaman gitu. Yang keempat sekarang, yang keempat. Yang keempat. Tahap keempat. Oh, tahap keempat. Iya. Nah, confirmatory test ya, tes offline lah itu. Jadi apa yang telah dikerjakan di tes online kita ditesin lagi secara tertulis. Nanti kita dikumpulin di suatu Confirmatory test. layar gitu. Ya. Berarti tes yang tadinya online kita harus datang langsung ke tempat tesnya. Ya, tes offline. Tertulis. Semua berkas yang tadinya kayak ijazah, sertifikat dan lain sebagainya dibawa. Ya, dibawa, tetap dibawa. Tetap dibawa kemanapun Tes. tesnya Ya. tetap dibawa karena itu sebagai syarat untuk Ya. ditunjukkan panitianya ya. Registrasi. Terus tahap 4 ini semacam tes juga, tapi tesnya tes langsung. Langsung tes tertulis. Objektif atau ada kasus gitu atau yang ganda? Kalau tes sih yang saya alami kemarin hampir sama persis dengan tes yang Online-nya? kan ya. Tapi mungkin berbeda aja. Beda soalnya ya. tapi jenisnya hampir sama ya. Sama, Hampir sama. juga sama. Yang kelima, nah katanya sih yang kelima ini yang agak susah nih. Coba kita tanya. Yang selanjutnya adalah habis dari tes offline atau confirmatory test ada tes psikologi atau psikotes ya. Psikotes. Iya. Jadi kita lebih detail lagi. Kan kalau di online kan kita cuma dasar-dasarnya aja. Nah, kalau ini kita udah masuk ke psikologinya. Jadi Contoh soalnya gimana? contoh soalnya nanti ya tes psikologi biasa, nanti ada matematika dasar, ada logika, kemudian ada apa namanya? Hitung-hitungan ada. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris ada. Ada. Tapi kalau bahasa Inggris kan dikit aja sih. Psikotes berapa soal?
Kalau itu banyak sih, tergantung dari Banyak, kategorinya banyak. dari panitianya sih. Soalnya banyak di medsos orang bilang tahap 5 ini yang agak paling susah nih, bener nggak sih? Karena dikerjakan tuh memakan waktu yang lama. Jadi waktu Dari itu saya pagi sampai sore? tes dapatnya siang, baru kelar maghrib. Buset. Zuhur ya, dari Mulai siang dari zuhur Iya, sampai maghrib. Iya. Lama juga ya? Lama juga karena di situ kita lebih dikorek-korek lagi nih ilmu kita tentang psikologi kita, Bakat kita di mana, di terus mana. kita cocok nggak di BPJS Ya, kerja, visi kita gimana. visinya gimana gitu. Banyak gitu ya. Banyak. Kita langsung masuk ke tahap 6 nih. Tahap 6 itu setelah dari psikotes lulus apa? Nah, habis psikotes nanti kita menunggu waktu dulu, agak lama sih, 2 minggu atau 3 mingguan gitu baru ada pengumuman. Nah, di situ kita sabar, kita diuji karena kita kan menunggunya lama nih. Oke. Kita harus pasti yakin ya. Jadi pasrah aja, kemudian dapat pengumuman selanjutnya. Selanjutnya? Ya, lolos atau nggak lolos tetap dapat notifikasi. Setelah itu, Setelah itu ada tahap namanya berarti tahap 6 nih. Ya, Tahap 6. Tahap 6. yaitu wawancara psikologi. Wawancara psikologi. Kita diwawancara oleh pihak BPJS atau bukan? Orang pihak dari psikolog. dari psikolog khusus ya berarti ya. Khusus, ya. Nah, yang pertanyaannya apa? Biasa seputar apa? Kalau wawancara psikologi itu yang ditanya tentang kehidupan pribadi kita, Oke. kemudian tentang kesibukan kita di kampus gitu, pengalaman. Kelebihan kekurangan kita ditanya nggak? Ya, ditanya Kelebihan kekurangan kita apa? Apa yang kamu banggakan dari diri kamu gitu kan. Terus Apa yang akan kamu berikan untuk Ya. institusi ini? Ya, betul. Pokoknya tentang Kepribadian kita. Tes wawancara, sebenarnya apa? Wawancara psikolog. Nah, wawancara psikolog yang mewawancara kita pasti psikologi ya, Ya, psikolog ya, ya. psikolog ya sebutnya ya. Jadi wawancara kita seputar ini. Berarti masih di luar konteks substansi BPJS nih. Ya, masih di luar. Nah, untuk tahap selanjutnya tahap yang ke-7. Habis wawancara psikolog ada namanya FGD atau forum group discussion. Group discussion. Jadi di situ kita dikumpulin, dibagi per grup. Bedanya apa? Bedanya tadi wawancara dengan psikolog, sekarang FGD forum group discussion, berarti kita dibikin satu grup. Ya, jadi kita ditempatkan di suatu grup, kita dikasih masalah Oke. atau persoalan. Nah, kita disuruh diskusi. Nah, yang mungkin diambil dari penilaian ini adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat kita tanpa memaksakan kehendak. Jadi Jangan dominan juga jangan ya. dominan, Jangan jangan dominan. terlalu dominan, jangan terlalu diem. Gitu. Nah, jangan diam. Berarti emang boleh aktif tapi jangan over. Ya. Ya gitu ya. Boleh diam tapi jangan terlalu diam Ya, gitu ya. benar sekali. Tahap yang ke-8. Kedelapan adalah wawancara user. User. Berarti wawancara langsung Langsung. dengan pihak BPJS. BPJS ya, langsung diambil BPJS-nya. Nanti kita di situ tuh kita hampir sama kayak waktu wawancara psikolog, tapi kita lebih ke pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Contoh kita. pertanyaannya, nggak apa-apa kita bocorkan contohnya aja. Kalau yang saya alami kemarin sih, saya ditanya tentang dunia perkampusan. Kemudian kesibukan apa yang saya kerjakan setelah saya lulus. Oke. Kemudian, Pernah kerja di mana? Ditanya Ya, nggak? ditanya apabila kamu pernah kerja di mana, ceritakan pernah magang di mana gitu ya. Di situ kayak kita jual Diri kita. Jadi, Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ini jual diri dalam arti positif ya. Positif. Jadi Jual diri tapi dengan etika berkomunikasi dengan baik ya. Ya. Jangan sampai sok-sok tinggi taunya ternyata Ya, kita kita bukan apa yang kita ucapkan. bukan ya gitu. Terus kalau wawancara user ini ditanya nggak, misalkan apa sih BPJS Tenaga Kerjaan, apa sih program BPJS Tenaga Kerjaan nah, nggak? itu adalah nilai positif yang mungkin diambil dari juri ya. Oke. Jadi kita harus tahu dan mengerti apakah itu institusi BPJS Tenaga Kerjaan, Programnya ya. programnya, terus visi misinya apa, Visi-misinya. programnya ada apa. Ditanya aja. nggak itu? Iya, ditanya. Nah, berarti kalau misalkan mau sukses di tahap ke-8, berarti lo semua harus paham nih, benar nggak? Ya, betul sekali. BPJS Tenaga Kerjaan, ruang lingkup, sejarah, program, Ya. visi misi. Kalau misalkan bisa ditanya nih, jadi misalkan kamu tahu nggak BPJS Tenaga Kerjaan, dengan gagahnya kita bisa jawab karena pasti kebanggaan buat mereka gitu Ya, loh. betul sekali. Sebelum masuk aja udah paham gitu loh, Ya, benar nggak? ya. Oke. Tahap ke-9 atau tahap terakhir deh. Nah, habis wawancara User, nanti ada pengumuman lagi. ada pengumuman lagi, kita namanya ini tes kesehatan atau namanya medical check up. Medical check up. Nah, Apa aja sih yang periksa gitu? jadi Semuanya kah atau intinya kita mempersiapkan tes itu harus benar-benar sehat ya. Jadi harus mengurangi, misal ada yang merokok itu harus berhenti dulu biar nanti waktu di tes baik hasilnya gitu kan. Karena ada periksa ya semua dalam luar Semua dalam. organ tubuh diperiksa. Jadi Punya penyakit, ada penyakit yang mungkin membuat kita nggak lulus?
mungkin ada ya, tapi mungkin itu penyakit yang kronis gitu. Yang kronis kayak misalkan yang udah bener-bener yang dipikir sama manajemen itu kayak mengganggu pekerjaan ya. Mungkin gitu. Ada tipsnya nggak kalau untuk medical check up BPJS? Kalau tipsnya sih itu dari seminggu sebelum tes kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau bisa puasa ya, terus banyak minum air putih, kurangi merokok dulu, berhenti dulu kalau bisa. Minum susu perlu nggak? Perlu minum susu. Tapi jangan terlalu banyak juga karena itu kolesterol ya. Oke. Gitu. Tahap 9 itu medical check up. Nah, kayaknya lebih deh Pak Adit. Habis medical check up katanya ada lagi masa. Oh iya. Nah, jadi ini adalah tahap ke-10 berarti. Tahap ke-10 tapi setidaknya tahap 9 itu ya, mengunci kita. Karena mungkin di tahap yang selanjutnya ini kita udah hampir setengah kaki kita, setengah jalan kita udah berjalan udah untuk menjadi peserta atau menjadi karyawan BPJS. Ya. Tapi tahap ke-10 tetap juga kita bagikan. Apa nih? Tahap ke-10 adalah namanya OPK ya. OPK, orientasi persiapan kerja. Berapa lama? Nah, dan kita ngapain tuh OPK? Oke, jadi OPK dibagi dalam 2 tahap, namanya OPK class base sama OPK job base. Bedanya apa? Yang pertama? Oke, jadi kalau OPK class base itu kayak kita dikumpulin di institutnya BPJS. Di mana tuh? Kasih bocoran aja nggak apa-apa. Kalau institutnya BPJS itu ada di Bogor tepatnya. Nah, di learning center. Ya. Habis itu selama kurang lebih 2 minggu atau 15 hari kita dibimbing gitu untuk kali bukan ilmu tentang dunia per BPJS-an ya. Mulai dari semua programnya dikasih tahu di situ. Visi terus dunia bisnisnya, core bisnisnya gimana gitu. Nah, seminggu setelah itu ada pengumuman lagi nggak? Pengumumannya nanti agak lama dari OPK itu. Bisa memakai 1 sampai 2 bulan soalnya. Jadi untuk penempatan kita di cabang. Ya, benar sekali. Benar? Iya. Setelah dari 2 minggu di situ kita ditempatin di cabang. Iya. Itu disebutnya masa apa? Masih tetap OPK atau? Masih OPK. Jadi kan tadi saya bilang ada OPK 2 tahap ya. Nah, kalau yang tadi di learning center tadi itu namanya OPK kelas base. Jadi kita dikelasin gitu, dikasih materi. Habis itu kita kan menunggu pengumuman nih. Ya. Sampai 2 bulanan lah atau 1 bulan setengah gitu. Itu ada namanya OPK job base atau kita namanya dikasih penempatan langsung di cabang BPJS TK gitu. Oke. Terus di cabang itu kita ngapain? Di cabang itu kita dibagi lagi menjadi dua tahap lagi. Oke. Yang pertama 6 bulan pertama namanya OPK job base. Jadi tahapnya masih banyak nih. Iya. Berarti yang tadi ke-10 kita 2 minggu di learning center. Ya. Berarti tahap 11 kita di cabang. Cabang. Di cabang dan di cabang juga di tahap bagi 2. Ada tahap 11A dan tahap 11B gitu ya. Betul. 11A 6 bulan kita ngapain? Nah, itu kita dalam penilaian pengawasan dari struktural ya. Dalam hal ini kabit yang dari cabang tersebut yang terpacap. Itu kita dinilai 6 bulan pertama kita sebutnya apa? OPK job base atau kita adaptasi lah dengan lingkungan kerja pekerjaan kita apa ya. Dari situ kita dinilai 6 bulan pertama. 6 bulan kedua? 6 bulan kedua adalah namanya masa calon karyawan. Jadi itu calon karyawan. Iya. Berarti banyak tahapnya ya? Banyak. Dari OPK tahap 1, tahap 2 dan terakhir baru cakar. Ya, cakar calon karyawan. Cakar ini kita ngapain? Tetap kita kerja seperti biasa, tapi di sini kan ada 2 penilaian tadi, yang OPK job base sama masa karyawan. Itu nanti diakumulasikan untuk menjadi hasil akhir dari penilaian cakar. Oh, berarti kalau misalkan anggaplah itu tahap ke-13 ya. Tahap 13 itu finishing semua tahap kita. Rekrutmennya dari cakar itu nanti akan keluar SK, betul nggak? Ya, surat keputusan. Kalau misalkan dinyatakan layak untuk kerja di sini, akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi kalau misalkan nggak layak untuk di sini, apakah mungkin juga untuk keluar gitu? Ada nggak kemungkinan hal itu? Saya masih dalam tahap. Berarti kita simpulkan Mas Adit ini masih diproses apa? Masa calon karyawan. Calon karyawan. Makanya beliau belum bisa jawab. Ya. Tapi anyway teman-teman, gue yang udah karyawan tetap di sini, khusus buat Adit dan teman-teman juga yang ingin nonton ini, kalau misalkan kalian udah masuk ke tahap cakar calon karyawan, kalian maksimalkan potensi kalian, jangan pendam bakat kalian, keluarkan semampunya. Dan juga kalau misalkan kalian di sini jangan pernah lupa attitude-nya, bener nggak? Betul sekali. Karena OJT itu kadang konotasinya nggak enak. Kadang wah generasi milenial itu generasi yang micin gitu kan. Iya, maksudnya tuh yang gampang sana sini attitude-nya kurang, padahal pinternya sangat luar biasa gitu loh. Tapi
buat Mas Adit juga mungkin tips juga untuk cakar ini jangan sampai hanya attitude bagus di cakar, tapi setelah itu nanti berubah jadi yang songong, jangan juga. Gua Novetra Subuhadi, Saya Adit. nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Thank you for watching, until next time.